Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedang bersama Kak Vina ya. Kak Vina ini pernah jadi dosen praktisi di kelas 2025 waktu semester lalu ya? Iya, waktu saya masih semester 1. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya Kakak sekarang itu lagi ngapain sih? Kesibukan sehari-hari, saya sebelumnya perkenalan dulu ya. Oh iya. Perkenalkan saya Vina Paula Putri, saya dari mahasiswa yang menempuh studi magister S2 PLS. Kesibukan sehari-hari sejauh ini saya masih memberikan les privat untuk kalangan anak-anak yang entah itu dari usia 2 tahun hingga jenjang SD aja. Terus juga udah membuka lembaga sendiri, jadi sedikit banyak sambil mengelola lembaga. Jadi itu beneran atas nama Kakak? Ya, cuman memang masih baru akhir tahun kemarin baru didirikan fixnya, jadi nggak banyak rekrut tutor, jadi selagi saya bisa saya masih saya sendiri yang ngajar. Cuman pernah merekrut tutor selagi memang dibutuhkan dan saya udah nggak sanggup sekarang, sesuaikan sama sikon jadwal saya. Jadi masih tetap fleksibel ya Kak sambil S2 ini. Oke, itu lokasinya di rumah Kakak atau ada tempat kumpul? Enggak, jadi saya tuh nggak pakai apa namanya sistemnya itu kita yang datang ke rumah sistem aja. Oke. Jadi private sejauh ini masih di wilayah Sidoarjo, Gresik sama Surabaya. Cuman Surabayanya kalau yang saya handle karena saya sambil studi S2 itu saya udah lepas, yang lain-lainnya udah saya lepas yang jauh-jauhnya, tinggal sisa yang di Citraland sama di wilayah Samikerep Geraha Dua. Dan kalau yang di Gresik masih ada di wilayah Lima di sana. Kalau di Sidoarjo di daerah Dalasari. Jadi tuh apa dapetnya gimana sih Kak? Soalnya kan aku juga tertarik ya jadi guru private. Soalnya jujur-jujuran menurut aku itu prospek prospek ke arah ekonominya itu lebih bisa di sana. Awalnya dulu sih waktu S1, waktu SMA semester 3 itu saya ambil iseng mencoba. Waktu kuliah semester 3 masuk grup-grup Facebook tutor wilayah Gresik, Sidoarjo sama Surabaya. Dan dari situ kan banyak tuh di share entah pamflet atau sekedar broadcast itu disebar dibutuhkan tutor apa-apa. Nah kebetulan saya kan suka di minat bahasa Inggris dan kebetulan semua mata pelajaran juga bisa. Cuman rata-rata yang saya leskan itu karena untuk mendukung profil ke lebih ke perspektif ekonomi ya, itu yang kurikulum Cambridge pernah, terus dan masih saya pegang. Jadi semua mata pelajaran cuman paketnya mereka English. Jadi kurikulumnya Cambridge, terus ada yang pernah International Baccalaureate untuk anak yang sekolah cikal itu pernah pegang. Terus juga dari situ ya kita coba-coba aja kirim CV. Seandainya udah masuk, berapa banyak lembaga yang bilang pernah masuk, pernah saya masuk di situ. Juga dari situ kan kita udah tahu kan semester 3 sampai sekarang itu pengalaman-pengalamannya dari situ juga belajar cara teaching dan lain-lainnya sampai tahu cara sistem pengelolaan data. Jadi lama-lama berani buka ya dari situ. Dan alhamdulillah kalau kita memang apa ya, kalau kita memang dari disiplin dan juga dari kompetensi kita dipercaya diakui sama Chinese itu bakal lebih mudah karena mereka sistemnya mau to mau. Jadi pernah di brand Jalan Surabaya Utara. Iya, makanya tadi aku dengarnya kok kayak tempat-tempatnya tuh ya global gitu. Itu gimana sih? Terus di belakang STITS karena sepupu Chinese itu gitu kan, kebetulan juga suka, aku skillnya juga suka bahasa anak kecil sama bahasa Inggris kan.
waktu semester 1 kemarin kan padat kan. Ya kalau semester 2 itu udah mulai sedikit kan, jadwalnya cuma Senin sampai Rabu, sisanya praktek gitu. Tapi kalau semester kemarin benar-benar nggak bisa, ini mereka udah nggak apa-apa nih, apa aja nih apa, nanti kalau memang bisa lagi di lain waktu nggak apa-apa ngajar lagi. Berarti udah ke personal, nge-guide personal itu penting ya. Soalnya kan saya itu kan sama teman-teman saya itu ada kayak apa ya, kayak turun ke lapangan, tapi itu inisiatif sendiri. Nah itu tuh ada di daerah Lebatan, tapi kita di sana ngajar. Nah tapi kita tuh kayak kejebak antara kita kalau gini terus kita yang boncos. Oh jadi harus apa nyediain tempat gitu? Iya, kita minta tempat ke RT-nya, dikasih, tapi beneran cuma dikasih tempat gitu loh kak. Jadi nggak ada dikasih apa-apa. Tapi kan kita tuh apa ya, kayak memang sih awalnya kan memang kita tuh tujuannya cuma ngajarin, cuma emang terjun ke lapangan. Jadi kita di situ tuh mikir ini gimana nerusinnya, pingin sih diterusin tuh pingin. Soalnya kan udah lumayan banyak, ya kan RT situ tuh banyak yang nggak ada lesnya, banyak yang kekurangan gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga butuh dana ini. Dan makanya di situ ada nggak salahnya gimana biar milih-milih siswa biar itu tetap imbang gitu loh sama apa yang kita butuhin. Menurutku sih ini aja, mungkin kalau udah kenal sama komunikasinya yang paling penting dijaga dengan orang sekitar sana. Jadi misalkan tadi udah disediain sama RT-nya, jadi tetap kita jaga komunikasi dari itu. Nah seandainya memang ada yang kenal dari salah satu orang tuanya, itu nggak apa-apa bikin flyer atau pamflet aja, tapi dimulai dari harga yang itu penduduknya total. Iya. Ya dimulai dari harga yang standar aja gitu, standar. Tapi mohon maaf kalau misalkan ada yang penting komunikasinya gimana, yang baik, komunikasi baiknya kita bisa kayak istilahnya ngulur dulu. Ini kalau misalkan saya ada fee atau tradisi ini apakah berkenan, karena untuk juga effort dari teman-teman yang kayak gini dan sebagainya. Kalau berkenan kami tetap mendukung menyediakan private class, private ataupun les bareng gitu. Cuma dengan misalkan ada ini apakah berkenan, yang penting komunikasinya sih gimana. Tapi kalau ditanya ini kak, misal kita itu kan cuma masih semester 2 gitu, gimana? Tapi kita belum punya backing apa sih, ilmu yang sudah Sebenarnya dulu aku ikut lembaga juga, itu nggak dari lembaga itu adminnya itu kan kadang seleksi, kadang pernah diseleksi sama yang punya lembaga sendiri. Itu di training sih lebih tepatnya, itu apa namanya, dites dulu kompetensi kita, punya skill ngajarnya, sabarnya dan lain-lainnya itu udah sesuai belum sama kriteria yang dibutuhkan lembaga, sudah apa ya, udah masuk belum apa yang mereka mau gitu. Tapi kalau memang iya, mereka sampaikan ke orang tuanya, ada nih misal dapat tutor ini apakah bersedia gitu. Nah biasanya orang tua tuh yaudah terserah dari pemilik lembaganya, karena kan udah diseleksi lah istilahnya. Nah dari situ kita ngirim CV, semuanya tergantung ke kompetensi sih, kepercayaan kompetensi. Karena mau kita semester berapa, kalau kita memang udah punya skill buat ngajar dan kompetensinya sesuai, sebenarnya nggak masalah. Malah semester 3, tapi
Dan ya alhamdulillahnya juga itu tuh pengalaman itu penting. Jadi sebelum semester 3 itu kuliah offline itu kan pandemi kan. Iya. Nah itu di rumah itu sudah sempat ngajar ngaji karena untuk private juga anak PAUD. Terus juga kebetulan ada basic pesantren sedikit. Maksudnya waktu SMA. Jadi kan dari situ pernah ngajar kan. Jadi dari mereka tuh ditanya pernah ada pengalaman mengajar gitu. Nah itu dari situ kita tulis aja jujur kalau pernah ya ada ngajar ini. Dulu startku bukan ngajar bahasa Inggris, ngajar ngaji private di Royal Resident sama di Ladifah Video itu. Ya dari situ kan nanti ikut lembaga lainnya ikut terus akhirnya yang ditanya kan pengalaman mengajar. Yang kita makin banyak dong di situ. Udah ngajar misal ngajar private ngaji metode apa gitu misal atau ngaji biasa atau ngaji yang bisa tajwidnya misal. Terus juga kemampuannya apa bisa bahasa Inggris bisa ini. Nah dari situ nanti ya udah eksekusinya di lapangan. Kalau emang di lapangan itu sesuai sama dan masalah antara orang tua sama murid itu fine aja nggak ada problem ya udah berarti jalan aja terus. Berarti mereka itu lebih lihat jam terbangnya. Ya pengalamannya. Terus ya menurut kakak itu kalau misalnya kita sebagai PNS ya, apa metode yang berbeda dari sekolah formal? Soalnya tuh kemarin tuh kita diskusi muncul pertanyaannya, kita ini kan nggak didesain sebagai guru SD kan? Kenapa kok waktu jadi guru les itu otomatis kita harus belajar mata pelajaran yang SD dong? Nah itu gimana? Apakah kita harus belajar 2 kali? Terus juga kalau misalnya aku sebagai orang tua ya aku lebih milih nge-hire lulusan PGSD karena mereka tuh belajarnya tuh selinear sama anak kita gitu. Gimana ya? Ini ngomong metode apa model tapi kalau model beda. Oh ya boleh Kalau rinci. metode itu kan lebih ke tekniknya kita mengajar ada metode ceramah metode diskusi sedangkan model itu kayak model pembelajarannya kayak desain kerangka pembelajaran. Jadi kalau model kayak experiential learning itu maksudnya model bukan metode. Terus project based learning terus juga work based learning life based learning itu maksudnya model. Kalau metode itu kayak metode diskusi metode tanya jawab metode ceramah itu metode. Berarti metode itu eksekusinya. Iya, metode itu bagian kecilnya dari model itu tadi. Jadi misal kita menerapkan model project based learning. Nah, di model project based learning mau dibuat metode apa? Apa diskusi kecil atau kelompok atau metode ceramah, metode tanya jawab. Tapi kalau misalnya project based learning, apakah bisa ke metode ceramah? Kan itu harus ada project. Ya makanya kita nanti setiap kita mau implementasikan model apa, itu metodenya disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Itu kan PNS kan kita melihat itunya menyesuaikan dengan need assessment-nya dari peserta didik. Jadi ya kita sesuaikan lagi. Kalau project based learning kan nggak cocok pakai tanya jawab misal. Jadi kan harus berarti alternatifnya apa dibuat apa namanya diskusi kecil atau kelompok kecil buat apa ngerjakan proyek itu tadi bisa. Jadi kalau misalkan apa tadi pertanyaannya? Itu kita kan nggak ada basic pelajaran di anak SD ya. Itu gimana cara kita bisa ngajarin anak SD? Berarti kita harus belajar ulang gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu kita masuk ke ranah kalau ngajar kita harus bisa identifikasi diri kita sendiri. Aku bisanya apa? Skillku apa? Kalau misalkan kita udah tahu itu ya baru kita boleh punya apa keberanian buat ngajar itu dan dibuktikan benar-benar divalidasi ya lihat skillnya kita dulu. Jadi kalau misalkan kita merasa mampu buat ngajar itu dan pasti kan kita pernah sama-sama mengenyam dari SD, SMP, SMA pasti ada kan sisanya itu. Ya aku sebenarnya aku nggak yakin kalau aku bisa ngajar math terus juga yang lain-lainnya. Cuman sejauh ini ngajar dan aku membatasi diriku. Oke aku mau ngajar untuk bahkan lembagaku aku membatasi buka jenjang kelas privat hanya untuk jenjang SD karena sejauh ini yang aku lihat di kondisi lapangan itu rata-rata yang untuk tutor SMP sampai SMA itu masih jarang karena mungkin memang pelajaran
Ya sering ini ya sama jurusannya, misal ada nih flyer dibutuhkan tutor untuk jenjang SMP atau SMA, mata pelajaran kimia atau mata pelajaran biologi, dibutuhkan kriteria tutor yang apa ya, misalkan minimal semester 5, terus habis itu perempuan misal, terus habis itu memiliki kendaraan pribadi, terus juga apa lagi ya, mempunyai kompetensi di bidangnya, paling diutamakan yang sudah berpengalaman dan lulusan dari jurusan kimia misal atau jurusan matematika. Ya udah, dari situ kan kita banyak yang kita daftar, kita nggak sembarangan ngasih CV, tergantung kita lihat dulu flyernya dibutuhkan apa. Terus kalau bicara tadi model, nah akan ada matkul strategi dan metode pembelajaran. Nah, terus aku lihat subbabnya tuh Kak, itu tuh banyak banget yang mirip kayak life based learning, ketemu experiential learning, kan sama aja nggak sih Kak? Sama beda. Kalau life based learning mungkin mirip-mirip ya. Iya, kayak beririsan banget gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan life based learning kita berbasis sama lebih ke kehidupan kita gimana. Tapi kalau experiential learning, pengalaman dari masing-masing orang itu kan nanti beda-beda kan. Memang tapi terkesan mirip, cuman kapan itu ada sih, itu ada penugasan di ada yang beberapa model itu nggak termasuk di dalam kita apa ya, ada yang nggak termasuk dalam model yang harus kita implementasikan. Kayak misal kapan itu ada kan masing-masing anak ada suami model gimana, kayak peer tutor sebaya. Nah mungkin itu ada yang bilang model, cuma pas kita mau implementasi jangan, itu bukan termasuk model. Ada yang model nggak bisa berdiri sendiri gitu, jadi perlu dikombinasikan sama model lain. Kayak temanku sebelumnya milih life based learning, itu bilangnya oh nggak bisa itu berdiri sendiri, itu harus ada dikomparasikan sama model yang lainnya gitu. Karena kalau itu sendiri langsung dikasih gitu, intinya belum bisa gitu katanya. Jadi sebenarnya kalau life based learning ya kita berbasis sama kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau experiential learning, pengalaman yang pernah apa ya, pengalaman tertentu yang pernah kita alami. Jadi nanti kan saling sharing antara warga belajar itu. Misal di PKC latar belakang mereka kan beda-beda, terus kita nerapin experiential learning. Kalau itu berarti mereka bisa saling share pengalaman mereka apa, terus dari situ kita buat pembelajarannya, topiknya apa. Misal topiknya apa ya, misal kita buat topik A, nah itu dari situ misal kita buat metodenya diskusi kelompok, ya mereka bisa saling sharing. Jadi dari situ adanya kolaborasi atau saling kerjasama satu sama lain untuk men-share experience apa ya, pengalaman mereka masing-masing. Cuma memang mirip-mirip antara itu. Jadi satu model itu terkadang nggak bisa diri sendiri, jadi harus ada penunjang-penunjangnya. Ya, dikombinasikan sama model yang lain. Terus kenapa gitu nggak jadi kayak unit gitu aja? Misal dalam konteks life based learning dia ada experience, ada problem. Kan life kan menyangkut experience dan problem gitu. Mungkin ya itu lebih kan masing-masing model ada sintaknya masing-masing kan, ada langkah-langkahnya. Jadi karena itu udah paten sintaknya harus gimana gitu. Misal experiential learning itu harus sintaknya gini, terus CTL kayak conceptual learning, sintaksnya step by stepnya harus ini dulu, itu kan udah ada paten. Jadi sebenarnya mereka tuh beda, cuma dalam prakteknya sedikit berbeda. Terus kayak work based
magang gitu. bukan ada magang. Jadi misal pakai C, nah pakai C ada tugas suruh ke lapangan, apa ya, misal kerjasama sama pabrik. Nah mereka kan magang udah, magang kerja, istilahnya kerja. Terus habis itu, nah dari situ mereka kan pasti banyak dapat apa ya, dapat Ilmu pembelajaran di baru. situ kan. Nah dari situ waktu mereka balik, work based learningnya apa gitu, berbasis work based learning, maksudnya model berbasis pekerjaan itu berbasis apa yang mereka dapat sama kerja itu tadi, pembelajaran apa yang mereka dapat sama kerja. Ilmu kerjanya. Ya ilmunya kan ya nggak harus ilmu kerja juga kan, kayaknya entah disiplinnya atau apa dan lain-lain kan, itu juga pembelajaran. Dan mereka dapat apa skillnya di situ sama kerja. Nah, tapi kan kalau misalnya kita kerja itu juga menyangkut experience kan? Experience dalam bekerja. Kenapa itu enggak experiential learning juga? Nah dari situ balik lagi ya, sintak-sintaknya setiap apa model itu ada sendiri. Jadi ada masanya kita itu cocoknya mau business learning karena kita udah terjun ke dunia apa pekerjaan. Nah itu cocoknya lebih cocok ke business learning, bukan pengalaman pribadi dari seseorang itu. Berarti kalau experiential itu lebih mengarah ke pribadi gitu. Ya kan, iya kan nanti di kolaps misalnya, misal menurutku ya, Iya, kalau iya. misalkan mereka kita buat nih di paket C modelnya experiential learning, ya mereka saling share kan dengan latar belakang mereka yang beda-beda, usia dan lain-lainnya. Jadi di situ mereka bisa saling share pengalaman berdasarkan pengalaman mereka. Oh nanti ditarik ke pembelajaran topiknya itu apa. Nah dari situ menurutku bisa sih ya. Oke, terus ngomong-ngomong soal work based learning ya, SMK itu kan menerapkan work based learning kan. Terus kenapa kok dia masuk pendidikan formal? Sampai masuk ke jurusan Work based learning kan dia kan vokasi. Dia juga kan ada program magang. Kenapa kok itu masuk pendidikan formal padahal work based learning itu kan itunya MF modelnya apa itu? sebenarnya model itu bukan masalah kepemilikannya. Oh berarti bisa diadaptasi. Kadang kan juga misal anak TK atau anak SD itu misal mereka pakai experiential learning ya, berbasis pengalaman Menceritakan liburan. ya itu kan bisa mereka. Jadi dari situ menurutku sih saling memahami ya dalam model itu, karena kalau SMK kan jalur, maksudnya yang menghadap ikut sistem pemerintahan. Nah, sistemnya itu diadakan untuk formal. Jadi mungkin kalau yang pendidikan formal itu lebih ke ranah akademiknya dari peserta didik. Tapi kalau yang non formal itu lebih ke orientasi di masa yang akan datang, orientasi warga belajarnya. Jadi untuk lebih fokus ke pemberdayaannya, terus juga kebutuhan dari warga belajarnya itu apa yang bisa nanti mereka implementasikan suatu saat kalau sudah selesai mengenyam pendidikan di mana. Berarti SMK itu lebih ke kolaborasi. Kolaborasi antara akademik itu dia masuk ke sistem formalnya, sedangkan kayak PPL magang itu dia agak non formal. Iya, ya menurut saya sih dari vokasi ya itu sebenarnya perlu ada pengakuan yang lebih nggak sih harusnya untuk PNF ini. Iya. Saya bukan, menurut saya sih di PNF nggak hanya jadi penambah pelengkap dan ganti dari pendidikan formal, tapi kalau bisa setara dan idealnya agar apa ya, ada pengakuan sendiri dari sistem nanti. Kalau misalkan sebenarnya yang banyak dibutuhkan juga dari PNF ini kan, tapi mungkin SDM-nya itu yang kurang. Berarti perlu ada menurutku ya perlu ada kayak pengenalan gitu kalau metode kita ini tuh diambil dari PNF. Jadi kita sekolah itu nggak harus formal
udah B5 kita buat project. Nah itu berarti kan masuk project based learning. Iya, kalau kita bicara model, ya tapi sebenarnya model itu bisa diimplementasikan di sekolah formal atau non menurutku ya. Iya, berarti Karena kan bisa itu di berhubungan sama pembelajaran, bukan ranah sistem pendidikannya. Jadi kalau pembelajaran itu ada model, nanti ada metode. Nah, model ya itu yang kita sebutkan tadi itu. Oh, kita membentuk model pembelajaran yang bisa modelnya gimana. Tapi kalau misalkan metodenya, oh dari model ini kita terapkan metodenya diskusi aja, tanya jawab. Nah itu di sekolah formal kan udah lazim kan, dan jadi kayak gitu masih ya sama-sama bisa digunakan lagi. Berarti bisa di semua itu ya Kak, semua sistem pendidikan ya sebenarnya. Menurutku sih bisa, karena itu kan berkaitan sama Pembelajarannya bukan nggak terikat sistemnya dia. Ya, Kalau gitu kenapa stigma masyarakat itu nggak sebagus pendidikan formal? Padahal kan kalau kita diskusi tadi ini sebenarnya itu sama aja. Terus apa yang real membedakan sehingga stigma masyarakat itu masih berpikir kalau PLS ini masih penggantinya aja? mungkin mereka terpacu sama sistem mungkin ya. Sistem seperti yang kita tahu kan, mereka lebih stigma sistemnya itu lihat jalur pendidikannya. Jadi oh anak itu lulusan sekolah ada apa ya, lembaga yang benar-benar dari dulu mungkin yang sudah mereka tanamkan dan lihat dari apa yang sudah sering terjadi dulu itu kan dari lembaga ini ya, lembaga pendidikan ini, oh dari SD mana, SMP mana, masuk sekolah ini, oh iya sekolah itu bagus ternyata ini karena ada instansinya yang mereka pandang itu ya itu dari jalur itu tadi kan. Dan mungkin rata-rata yang mereka tangkap, yang pernah mereka tangkap itu ya sejauh itu dari pendidikan formal aja gitu. Jadi dan itu mungkin kurangnya SDM di PNF yang khususnya di pusat sana yang itu benar-benar bergerak di bidang kita. Juga kita kan dari lulusan kita pun yang bergerak di program satuan PNF itu juga jarang kan, rata-rata juga banyak dari lulusan yang di luar PNF yang mengembangkan. Terus ya aku tuh kepikiran sesuatu Kak. Ini kan pertanyaan mahasiswa awal. Saya kata Bu Desika itu pertanyaan mahasiswa awal itu nyeleneh karena belum tahu gimana. Nah kalau misalnya ya Kak, emang bisa pendidikan formal itu disatuin metode pembelajaran, misal role based learning, model misal problem based learning itu bisa diadaptasi di semua pembelajaran, mau entah itu formal maupun non formal. Tapi pada kenyataannya non formal ini dapat stigma yang cuma sebelah mata. Kenapa kita nggak melebur ke pendidikan formal aja? Soalnya menurut aku nggak melihat garis pembeda yang jelas gitu loh. Kayak abu-abu antara formal dan non formal ini. Tapi walaupun abu-abu, kenapa kita tuh tetap dapat ketimpangannya? Kayak misal kasus sekolah paket C nggak bisa masuk ke jurusan kedokteran gitu. Mungkin gara-gara kita SDM-nya itu apa ya, SDM yang di dalam yang sebenarnya emang dia nggak bisa masuk ke Iya, Universitas Yasri sama Univ mana gitu di TikTok juga ada. Terus juga kemarin itu dibahas Musyafi ya, itu juga bahas kalau misalnya kedokteran itu nggak bisa dimasukin paket C. Ya kalau misalnya ketimpangan itu kita kan balik lagi ya, peraturan yang dari atasnya kan udah ditanamkan kalau pendidikan ya gak dileburkan karena ranah pendidikan di Indonesia itu udah jelas dibagi jadi 3 bagian kan, dari formal, non formal sama informal. Nah kita nggak ya kalau kita mau melebur ke formal jadi diri kita gimana dong? Itu artinya kita kalah. Ya buat apa gitu kan? Nah sedangkan kita ya harus tetap eksis, tapi memang diperlukan SDM yang apa ya, yang mau bergerak lebih lagi di sistem
bener-bener ngasih kalau kita ini sebenarnya bisa gitu. Dan banyak kan contoh-contoh dari kita juga yang udah banyak yang udah berhasil, maksudnya bisa dibuktikan oh ini dari PNF dan PNF yang membutuhkan untuk masyarakat itu berkembang, memberdayakan, contoh kayak LKP pelatihan ya. Itu apa kita bisa dapat itu di pendidikan formal? Mereka kan rata-rata fokus ke akademika. Nah kita sebagai penambah pengganti atau pelengkap, misal adanya LBB, lembaga bimbingan perikatan itu bimbingan belajar ya, kan itu mereka nggak bisa harus dapat terus-terusan. Kalau kita dileburkan ke pendidikan formal ya nggak bisa, sedangkan jam pendidikan formal ada jamnya sendiri. Misal SD sampai jam segini kan, jam 7 masuk, oh jam segini harus selesai, bukan pulang. Sedangkan pendidikan non formal kan kita ada jam kita fleksibel, konseptual, terus juga menyesuaikan dengan kebutuhan warga belajarnya kita, peserta didiknya. Jadi apa kita bisa terikat sama waktu enggak? Kita kan lebih mengedepankan orientasi kebutuhan sama fleksibilitas dari warga belajar itu kan, need assessment-nya sama. Misal kalau SD pulang terus jam 12 misalnya, kelas berapa jam 12. Nah dari situ di situ hadir non formal masuk misal sebagai pelengkap. Kita hadir dari LDB, bagian belajar, kita menyediakan ya LDB-nya. Oh ini nih ada LDB dari pendidikan non formalnya, kita ngasih juga ilmu atau pendidikan lewat LDB itu. Nah dari situ kan, dan di luar pendidikan formal, di luar jam pelajaran mereka sekolah, nah bisa di rumah, di mana itu kan fleksibel tempatnya juga waktunya dan menyesuaikan kebutuhan mereka. Kalau di sekolah jam segini ada jam segini jam pelajaran matematika, jam segini ini, pokoknya itu aja diulangan. Tapi kalau kita kan bebas, peserta didik mau apa, menyesuaikan mau belajar apa, mau mendalami materi apa. Di situ kan kita hadir penyedia lembaganya. Kalau memang kita punya kompetensi buat ngajarnya juga boleh hadir di situ buat sambil nyari. Oke, ngomong hal fleksibel ya Kak, gimana caranya kita tuh ngebedain kita tetap disiplin tapi tetap fleksibel, tapi tetap disiplin sehingga itu gak dianggap sebelah mata kayak oh PNF itu bisa kapan aja
udah dijadwalin jam 1 itu dia dilihat telat atau enggak, itu bisa nilai kedisiplinan dia banyak. Iya, terus juga ya dilakukan kesepakatan itu tadi, mereka kesepakatan dan konsekuensi, berkenan nggak kalau udah ini kan banyak telatnya jam segini, kalau misalkan jam segini diganti bisa ya dari semua atau apa. Nah dari situ kan mereka apalagi kalau latar belakangnya udah beragam ya, apalagi dalam learning kayak yang pembelajaran dewasa kan mereka udah tahu lah harus mereka butuh pendidikan itu gitu kan, karena mereka nggak bisa ngenyap di pendidikan formal, otomatis yang mereka mau nggak mau dengan masuk ke program satu PNM itu tetap harus apa ya, kita hidup kan juga harus ada aturan gitu, jadi mereka juga harus tertib itu tadi. Berarti kita tuh lebih intens gitu ya kalau di PNF itu. Lebih humanis pendekatannya, kita kan menyesuaikan kebutuhan mereka. Bisa dibilang nggak itu di learning atau teaching gitu kan kita harus benar-benar bisa mengambil satu-satu apa yang mereka butuhin gitu. Bisa. Jadi kita ini sebenarnya tuh sama kuatnya ya sama pendidikan formal, cuma mungkin masalahnya tuh ada di stigma sama struktural itu sendiri. Ya, harusnya kita tuh bisa lebih, kalau kita bisa lebih diangkat, kita tuh orang-orang itu pasti paham kalau kita tuh emang beneran sebanding selevel gitu. Jadi kan karena waktu udah habis juga, jadi saya mau ngucapin terima kasih karena sudah mau diwawancarai siang ini. Maaf juga kalau ada salah kata atau perbuatan. Saya juga minta maaf kalau misalkan ada statement saya yang kurang kuat, mungkin karena saya juga masih belajar di S2 dan masih mencari ilmu yang lain. Jadi mungkin ada beberapa kata itu ya saya maaf. Gak apa biasanya dosen atau apa ya kalau sepuh itu kadang-kadang anak-anak itu penasaran tapi sungkan mau tanya itu. Gak apa-apa, kalian mau bertanya aja ke beliau. Terkadang itu apa ya kak? Yang dikatakan beliau itu tuh umumnya tuh melebar gitu, jadi kita tuh sulit buat nemuin celah mana yang mau dihargai gitu. Jadi keburu lupa, jadi oh iya baik pak. Jadi kan kalau sama kakak kan enak, kita tuh diskusinya tuh jelas gitu. Jadi Ya saran saya juga pelajari lagi tentang model atau metode dilatih. Iya. Karena saya pun takutnya ada keliru dan kurang kuat Iya. pernyataan saya mengenai model itu tadi, karena khususnya dicari lagi antara bisa nggak sih saling berkorelasi satu sama lain antara model entah itu buat diterapkan di pendidikan formal maupun informal. Jadi biar kita penontonnya lebih luas lagi, takutnya saya keliru gitu ya. tapi ya kak, kalau katanya basic kan tuh ya, kan saya juga melontarkan pertanyaan tentang kalau misalnya SMK itu mengadopsi pembelajaran yang kayak PNS, kenapa dia mau masuk pendidikan formal? Terus basic itu sama guru lainnya kayak dosen lainnya kayak Pak Fahmi itu beda jawabannya. Jadi basic itu bilang iya itu sebenarnya harusnya masuk PNS. Terus kalau Pak Fahmi itu lebih ke ya karena dia terikat sama dia masuk formal ya udah formal gitu, jadi agak susah buat narik kesimpulannya sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya antara nama-nama pernah nggak pikir kenapa sih kok namanya SMK? Kenapa kok SMA? Pernah namanya SLTA? Iya, Pernah namanya SLTP? Itu ada alasannya juga ya kan? Bisa nanti di searching kenapa sih kok sistem Ada penamaannya kok pada tahunnya itu ganti-ganti Iya. gitu. Karena itu ada eksistensinya dan ada reasoningnya gitu. Banyak yang bilang
semoga tugas saya di matkul keprofesian KNF ini bisa terselesaikan dan juga dosen pengampu